tempat kami masing-masing kami merasakan hadirat Tuhan. Di tempat kami masing-masing kami menikmati lawatan Tuhan. Karena kami tahu ketika kami mengangkat tangan kami, Tuhan turun tangan menggantikan kami berperang. Kami menyembah Tuhan, kami meninggikan nama Tuhan. Kami rindu ada perkara-perkara ajaib, apa yang belum pernah kami lihat, apa yang belum pernah timbul dalam hati dan pikiran kami. Itulah yang Tuhan sediakan dalam kehidupan kami. Kami berterima kasih buat malam hari ini ya Roh Kudus, sebab Engkau yang menjamah setiap hati di rumah kami masing-masing. Tidak ada satu pribadi pun yang terlewat dari lawatanmu, dari urapanmu mengalir di rumah mereka masing-masing. Kami percaya ada hadirat Tuhan. Kami percaya ada kuasa Tuhan. Kami percaya ada terobosan, ada hikmat, ada pewahyuan malam hari ini yang kami terima. Sehingga apapun pergumulan yang kami hadapi, kami tahu segala perkara dapat kami tanggung di dalam Yesus yang memberikan kami kemenangan dalam kehidupan kami. Bapa, kami bersyukur kami masih punya Tuhan. Sehingga pada hidup apapun yang kami hadapi, kami tahu kami tidak pernah berjuang sendiri. Roh Kuduslah yang memampukan kami. Roh Kuduslah yang mengingatkan kami akan janji-janji-Mu. Roh Kuduslah yang mengarahkan kami, menuntun kami masuk dalam seluruh penggenapan akan jalan-jalan Tuhan. Itu sebabnya malam hari ini sebelum kami mengangkat setiap doa-doa kami rindu ya Tuhan, kami rindu untuk mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Urapan-Mu ada atas masing-masing kami, kuasa-Mu ada atas masing-masing kami. Karena hari ini kami akan melihat jawaban doa kami. Kami akan melihat kuasa Allah dinyatakan atas kehidupan kami. Sampaikan sesuatu bagi masing-masing kami ya Roh Kudus. Kami perlu firman-Mu, kami perlu pewahyuan. Secara khusus di hari ini, di waktu kami mengadakan doa puasa bersama-sama di rumah kami masing-masing, kami percaya ada perkara-perkara dahsyat yang akan Allah kerjakan dalam kehidupan kami. Sehingga malam hari ini kami yang sakit dijamah dan disembuhkan Tuhan. Ketika kami menyembah Tuhan, kami tahu ada aliran kuasa sorga mengalir saat ini juga, menjamah dan menyembuhkan yang sakit di dalam nama Yesus. Bahkan yang kehilangan pengharapan, malam hari ini kami dapatkan pengharapan. Karena kami tahu Yesus tidak pernah meninggalkan kami sendiri. Terima kasih Yesus. Sampaikan sesuatu bagi masing-masing kami Allah. Kami buka hati kami untuk firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Sama-sama bilang sama saya, Roh Kudus menjamah hidup saya. Sama-sama bilang sama saya, Roh Kudus menjamah setiap kita. Amin. Sekalipun kita tidak ada dalam satu tempat yang sama, tapi kita percaya ada kuasa, ada lawatan, ada jamahan Tuhan. Karena kita percaya ketika kita memuji dan menyembah Tuhan, maka Tuhan sendiri yang hadir, ada di atas kuasanya, menjamah dan menyembuhkan setiap kita. Haleluya. Mari ambil kita Alkitab kita sama-sama, Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan. Di rumah kita masing-masing kita akan baca Alkitab kita. Hari ini ada sesuatu yang Tuhan taruh dalam hati saya yang mau saya sampaikan buat setiap kita dalam kita mengiring Tuhan. Dan saya beri tema khotbah saya malam hari ini secara khusus, hati-hati dengan mulutmu. Iya kan? Dan seringkali ini yang saya ingatkan kepada setiap umat Tuhan. Kenapa? Karena berbahaya sekali lidah kita ini. Iya kan, berbahaya sekali perkataan kita ini. Kenapa saya bilang berbahaya? Karena perkataan kita adalah doa kita. Karena perkataan kita adalah apa yang kita alami nantinya.
Makanya suatu kali Tuhan menyampaikan sesuatu kepada Musa untuk diteruskan kepada bangsa Israel. Apa yang dikatakan di sana dalam Bilangan pasal 14? Bilangan pasal 14 ayatnya yang ke-28. Bilangan pasal 14 ayat 28 bilang begini, saudara. Katakanlah kepada mereka. Jadi Tuhan bilang sama Musa untuk disampaikan kepada bangsa Israel. Musa, katakan kepada mereka, demi aku yang hidup. Lihat perkataan Tuhan. Demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan, bahwasanya, garis bawahi perkataan ini saudara, seperti yang kamu katakan di hadapanku, demikianlah akan kulakukan kepadamu. Seperti apa yang kau katakan melalui perkataanmu, seperti apa yang kau ucapkan dengan mulutmu, itu yang akan aku lakukan, kata firman Tuhan. Wow. Berarti kalau engkau seringkali mengucapkan kutuk kehancuran dalam kehidupan, maka itu yang akan kau terima. Tapi sebaliknya, kalau kita mengucapkan perkataan berkat, perkataan yang membangun, perkataan yang tidak mungkin terjadi, itu kita akan alami. Karena seperti apa yang engkau mau, engkau katakan, itu yang akan Tuhan buat. Pegang betul-betul firman Tuhan ini, saudara. Pegang firman Tuhan ini. Karena ayat ini bersifat netral. Kenapa saya katakan bersifat netral? Ayat ini bisa menjadi kehancuran buat mereka yang suka mendengungkan, suka memperkatakan hal-hal yang negatif dalam hidupnya. Tapi ayat firman Tuhan ini bisa menjadi suatu hal yang membuat sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Ketika kita mulai memperkatakan hal-hal yang dahsyat. Jadi tergantung apa yang kau katakan, tergantung apa yang kau ucapkan. Makanya istri-istri kalau lagi marah sama suami, jangan buru-buru bilang, wah cerai aja. So istri-istri juga begitu, suami-suami pun demikian. Jangan gampang keluarkan perkataan-perkataan yang sebenarnya kita nggak mau ada dalam kehidupan kita. Cuman kan begitu ya, kalau kita lagi marah, kalau kita lagi emosi, kalau kita lagi sumbu pendek, begitu dan dalam Tuhan, kita seringkali gampang mengucapkan kata-kata yang sebenarnya kalau kita lagi sadar, kita nggak pengen itu kita alami. Dasar anak bodoh, dasar anak nggak tahu diatur. Jadilah seperti itu. Belajar untuk memperkatakan apa yang mau engkau alami. Jangan perkatakan apa yang kau tidak mau engkau alami. Itu sebabnya kita berdoa, kita berkata-kata. Tuhan, kami berdoa buat suami kami supaya Tuhan jamah. Maka apa yang terjadi sesuai dengan apa yang kau katakan, itu yang akan Tuhan buat. Lihat perkataan firman Tuhan ini, saudara. Demikianlah firman Tuhan, bahwasanya seperti yang kamu katakan di hadapanku, demikianlah akan kulakukan kepadamu. Hal ini menegur bangsa Israel yang gampang bersungut-sungut, gampang mengeluh. Tuhan sudah sediakan segala yang baik dalam kehidupan mereka, tapi mereka masih bersungut-sungut, mereka masih mengeluh, seakan-akan kayak Tuhan tidak buat apa-apa. Hei, seringkali kita sama seperti mereka. Tuhan udah lakukan yang terbaik dalam kehidupan kita, tapi kita gak merasa puas. Belajar untuk berterima kasih. Sekalipun kau belum melihat doa-doamu dijawab, terus kau perkatakan. Seperti apa yang kau katakan di hadapan Tuhan, seperti itulah yang Tuhan kerjakan dalam hidupmu. Perkataan ini bukan perkataan biasa-biasa, saudara. Perkataan adalah perkataan yang powerful, perkataan yang berkuasa. Engkau mau melihat hidupmu sehat, terus perkatakan, aku percaya Tuhan, tubuhku bukan sarang sakit penyakit. Aku percaya tubuhku baik kulus Tuhan. Di dalam nama Yesus, setiap organ-organ tubuhku sehat sempurna, berfungsi normal, terjadi dalam nama Yesus. Jangan baru sakit sedikit, aduh jantung gue nih, aduh usus gue nih, aduh bener nih. Akhirnya kita menikmati apa yang sebenarnya kita gak pengen kita alami. Perkatakan apa yang kau mau melihat terjadi dalam hidupmu. Saya ulangi sekali lagi, perkatakan apa yang kau mau lihat terjadi dalam hidupmu. Berarti sebaliknya,
Jangan perkatakan, jangan ucapkan apa yang kau tidak ingin terjadi dalam hidupmu. Engkau mau melihat rumah tanggamu dipulihkan, belajar tiap hari perkatakan, Pak, Bu, tiap hari perkatakan, aku percaya suamiku akan dijamah Tuhan. Aku percaya istriku akan dijamah Tuhan. Aku percaya rumah tanggaku akan dipulihkan Tuhan. Seperti yang kau ucapkan di depan Tuhan, itulah yang akan Tuhan buat dalam hidupmu. Amin. Coba kita lihat Amsal 18. Amsal 18 ayat 21. Amsal 18 ayat 21. Hidup dan mati dikuasai oleh apa? Lidah. Baik hidup maupun mati. Ini bicara tentang apa? Tergantung lidahmu kau pakai buat apa. Tergantung perkataanmu kau ucapkan untuk apa. Bisa mendatangkan kehidupan, tapi di sisi lain bisa mendatangkan kematian. Berarti lidah, perkataan, ucapan bersifat apa? Netral. Selalu saya analogikan sama seperti pisau. Pisau jika ada di tangan ibu-ibu jago masak atau di tangan koki, maka pisau akan menjadi senjata yang sangat dahsyat dan luar biasa untuk memberkati dan dinikmati oleh banyak orang, motong bahan-bahan makanan. Tapi sebaliknya, pisau jika ada di tangan seorang pembunuh, jika ada di tangan seorang penjahat, maka pisau itu sangat berbahaya, bisa menghabisi nyawa seseorang. Jadi bukan pisaunya yang salah, tapi ada di tangan siapa pisau itu berada. Demikian pula perkataan kita, demikian pula lidah kita. Bukan lidahnya yang salah, tapi siapa yang menggunakan lidah itu. Ada orang-orang yang kepahitan, ada orang-orang yang luka hatinya, lidahnya akan jahat, lidahnya gak akan kekontrol. Ada orang-orang yang luka hidupnya, maka lidahnya cenderung akan melukai orang lain. Jadi tergantung siapa punya lidah. Karena hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Buahnya ada buah yang baik, tapi ada juga buah yang menghancurkan. Tergantung apa yang diucapkan. Jadi hari ini kita diingatkan betapa berkuasanya perkataan kita. Hati-hati dengan apa yang kau katakan. Engkau mau melihat hal-hal yang baik, perkatakan hal-hal yang baik. Engkau mau melihat hal-hal yang luar biasa, perkatakan hal-hal luar biasa. Engkau tahu tidak mau melihat hal-hal yang tidak ingin kau lihat terjadi dalam hidupmu, jangan perkatakan itu. Makanya Petrus pernah menyampaikan dalam 1 Petrus pasal yang ketiga ayat yang ke-10. 1 Petrus pasal 3 ayat yang ke-10 bilang apa? Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, apa yang dia harus lakukan? Ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat. Jadi sederhana, kalau kau mau melihat hari-harimu baik, kalau kau mau melihat hidupmu baik, kau mau melihat hidupmu damai, iya, maka jaga lidahmu. Maka ada istilah, karena lidah badan binasa. Karena perkataan kita badan kita binasa. Ada orang-orang yang karena perkataannya dibawa, dihukum, ditangkap, dipenjarakan. Karena perkataannya. Seperti apa yang kau ucapkan di hadapan Tuhan, itu yang akan Tuhan buat dalam hidupmu. Taruh terus dalam hati dan hidup pikiran kita, saudara. Pegang terus hal ini. Yakobus pasal 3 ayat 9 dan ayat 10. Yakobus pasal 3 ayat 9 dan ayat 10. Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Lidah yang sama yang kita pakai memuji Tuhan, kita pakai untuk melemahkan iman orang. Kita pakai untuk membuat orang-orang kecewa. Lidah yang sama yang kita pakai memuji Tuhan, lidah itu kita pakai untuk membuat orang-orang akhirnya jauh dari Tuhan. Kita bilang dari mulut yang satu keluar berkat,
tapi juga keluar kutuk. Hal ini tidak boleh terjadi. Tidak boleh demikian. Tidak bisa air memancar dari satu sumber dengan dua rasa. Jadi hati-hati sekali dengan perkataan kita, hati-hati sekali dengan ucapan kita. Karena kalau kita tidak mau sesuatu terjadi dalam kehidupan kita, maka jangan perkatakan. Baik kelemahan tubuh kita, baik pergumulan rumah tangga kita, ekonomi kita, hati-hati sekali dengan apa yang kau ucapkan. Belajar ucapkan perkataan yang baik, sekalipun yang kau lihat tidak baik. Belajar untuk berani beriman. Kita beriman, maka itu kita berkata-kata. Jadi penting sekali, hubungannya erat, saudaraku, antara perkataan kita dengan iman kita kepada Kristus. Orang yang memiliki iman, perkataan-perkataan adalah perkataan-perkataan yang menguatkan. Sekalipun yang dia lihat itu belum tentu tersama dengan apa yang dia katakan. Tapi hidupnya bukan berdasarkan apa yang dia lihat, hidupnya berdasarkan iman. Itu yang terjadi dalam kehidupan Yosua dan Kaleb. Yang mereka lihat orang-orang besar, suku Enak, dan begitu banyak pasukan-pasukan yang pandai berperang untuk merebut tanah Kanaan. Tapi mereka memberkatakan apa? Iman mereka. Tidak, kita pasti maju, kita pasti masuk, kita pasti akan menang dalam peperangan ini karena Tuhan menyertai kita. Perkataan yang menguatkan itu lahir dari iman yang kuat. Saya ulangi sekali lagi, perkataan yang menguatkan itu lahir dari iman yang kuat. Saudara gak akan pernah temukan orang-orang yang kuat imannya berkata, aduh gak mungkin lah, aduh mustahil lah, gak ada. Pasti mereka percaya dan antusias. Tapi sebaliknya, saudara juga tidak akan pernah menemukan orang-orang yang memperkatakan perkataan iman, tapi orangnya jarang baca Alkitab, tidak mau datang beribadah kepada Tuhan. Gak akan. Perkataannya selalu perkataan melemahkan. Aduh bener ya, gue susah nih sembuh nih. Aduh bener ya, kayaknya rumah tangga gue gak akan pernah bisa dipulihkan nih. Aduh bener ya, kayaknya usaha gue bakalan hancur, bakalan bangkrut nih. Perkataan kita itu perkataan kita itu memancarkan atau memantulkan apa yang ada dalam imanmu. Kalau engkau orang-orang yang percaya, engkau orang-orang yang beriman, engkau orang-orang yang sering mendengarkan firman Tuhan, maka perkataanmu adalah perkataan yang beriman. Lihat Daud. Daud ketika diperhadapkan dengan Goliat, Goliat mengintimidasi Daud, tapi Daud tidak gentar. Daud tahu, wah ukuran badan udah jelas kalah, ukuran persenjataan udah jelas kalah. Tapi Daud memandang Tuhan, itu sebabnya perkataannya adalah perkataan iman. Engkau mendatangi aku dengan tombak, panah dan lembing, aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah barisan yang kau hina ini. Hari ini juga aku akan menyerahkan mayatmu kepada burung-burung di udara. Lihat perkataan Daud, perkataan seorang yang beriman. Jadi kita gak akan pernah bisa mengeluarkan perkataan-perkataan yang penuh dengan kekuatan kalau kita tidak beriman. Karena itu pastikan saudara dikasih dalam Tuhan, terlebih dahulu kita harus apa? Harus mengupgrade iman kita sehingga timbul perkataan-perkataan yang membangun. Itu buat diri kita sendiri kok. Itu buat diri kita sendiri. Ketika kita menguatkan diri kita, orang-orang di sekeliling kita juga akan ikut dikuatkan. Demikian pula sebaliknya, kalau engkau takut, engkau terlalu banyak khawatir, engkau stres, engkau depresi, engkau akan menyebarkan roh ketakutan kepada orang-orang yang ada di sekelilingmu. Engkau akan sebarkan itu ke anak-anakmu, engkau akan sebarkan itu ke suamimu, engkau akan sebarkan itu ke istrimu, karena engkau takut. Lihat 10 orang yang diutus oleh Musa selain Yosua dan Kaleb. Dia menyebarkan spirit ketakutan kepada bangsa Israel sebagian besar, yang akhirnya mereka pada ketakutan, mereka pada apa? Khawatir, gak mungkin kita bisa masuk lah. Jadi saudara dikasih dalam Tuhan, hati-hati sekali dengan perkataan kita. Bagaimana perkataan kita bisa perkataan yang menguatkan? Mulai dari iman kita. Upgrade iman kita, teguhkan iman kita, sehingga perkataan kita adalah perkataan yang menguatkan. Karena yang ketika kita mulai memperkatakan, maka kita mendengar dan timbul iman, ya. Jadi saya pelajari saudara yang dikasih dalam Tuhan, karena apa yang kita katakan itulah yang akan Allah kerjakan dalam hidup kita. Maka yang pertama,
Perkatakanlah selalu segala sesuatu yang baik. Dimulai dari apa yang baik, engkau terus perkatakan dalam hidupmu. Apa yang berguna, apa yang membangun, perkatakan itu. Karena ingat, yang Tuhan buat dalam hidupmu adalah seperti apa yang kau katakan. Seperti apa yang kau katakan, itu yang akan Tuhan kerjakan dalam hidupmu. Lihat perkataan wanita pendarahan 12 tahun. Apa yang wanita itu katakan? Asal ku jamah ujung jubahnya, aku akan sembuh. Itu yang Tuhan buat dalam kehidupan perempuan itu. Itu yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan perempuan itu. Dari mana dia bisa memperkatakan hal itu? Dia percaya. Dia percaya. Itu sebabnya pastikan saudara dikasih dalam Tuhan, perkatakan apa yang baik. Perkatakan apa yang membangun, ya. Bilangan 13, ini yang tadi saya bilang, Bilangan 13 ayat 27 sampai dengan ayat 31. Bilangan pasal 13 ayat 27 sampai dengan ayat 31. Mereka menceritakan kepadanya. Jadi 10 orang ini menceritakan kepada bangsa Israel ketika mereka pulang dari pemantauan negeri Kanaan karena diutus oleh Musa. Mereka ceritakan, kami sudah masuk ke negeri ini, ke negeri kemana kamu suruh kami. Dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya. Ini hasilnya di bawah, saudaraku. Hanya ayat 28, hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat, dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Juga keturunan Enak telah kami lihat di sana. Orang Amalek diam di tanah Negeb, orang Het, orang Yebus, orang Amori diam di pegunungan, orang Kanaan diam sepanjang laut dan sepanjang tepi sungai Yordan. Spirit itu, roh ketakutan itu dibawa oleh 10 orang ini, disebarkan kepada bangsa Israel. Itu sebabnya di ayat 30 Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Katanya Kaleb begini, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkan dia. Lihat perkataan Kaleb. Lihat perkataan Kaleb, sangat berbeda. Padahal yang Kaleb lihat itu sama seperti apa yang 10 orang lihat ini. Tapi kenapa perkataan Kaleb perkataan yang baik, perkataan yang membangun, perkataan yang menguatkan? Karena Kaleb beda dengan 10 orang ini, memiliki iman kepada Allah. Kenapa? Karena dia percaya yang menjanjikannya adalah Allah. Itu sebabnya pandangannya ditujukan kepada Allah, bukan kepada masalahnya, bukan kepada tantangan yang ada di depannya. Pandangannya ditujukan kepada janji Allah. Karena tidak mungkin kalau Tuhan sudah menjanjikan Tuhan tidak akan tolong. Pasti Tuhan tolong. Tidak mungkin Tuhan menjanjikan tapi tidak akan dibela. Pasti Tuhan bela. Karena itu hari ini sudah dikasih dalam Tuhan, ingat ya. Karena Tuhan, karena apa yang kita katakan itulah yang akan Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Maka yang pertama, hati-hati sekali dengan apa yang kau katakan. Perkatakanlah segala sesuatu yang baik. Perkatakanlah segala sesuatu yang engkau ingin alami dalam hidupmu. Mulai pikir, mulai cerna, mulai beriman hal-hal baik. Kau mau lihat rumah tanggamu pulih, kau mau lihat ekonomimu bangkit, kau mau melihat kesehatanmu disembuhkan, mulai perkatakan. Jangan berdasarkan perasaan-perasaan, jangan berdasarkan dengan apa yang kau lihat. Mulai perkatakan perkataan iman. Yesus bilang sesuai dengan imanmu jadi padamu. Ya, yang kedua, karena apa yang kita katakan itulah yang akan Allah kerjakan dalam kehidupan kita. Maka yang kedua, belajarlah banyak bersyukur. Karena bersyukur adalah ucapan kata-kata. Lihat saudara dikasih dalam Tuhan, Ibrani 13 ayat 15. Ibrani pasal 13 ayat 15 bilang begini. Sebab itu, marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan apa? Korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir, perkataan
yang memuliakan nama Tuhan. Jadi kalau hari-hari ini kita banyakkan bersungut, hari-hari ini kita banyakkan mengeluh, ayo stop. Mulai latih diri kita untuk belajar bersyukur. Ingat, bersyukur bukan keadaan, saudara. Kenapa saya bilang bersyukur bukan keadaan? Karena ada banyak orang bilang, "Pendeta, bagaimana saya bisa bersyukur kalau suami saya berselingkuh? Bagaimana saya bisa bersyukur kalau saya sedang divonis dokter suatu penyakit yang tidak bisa disembuhkan? Bagaimana saya bisa bersyukur kalau saya lihat anak-anak saya main jatuh dalam narkoba? Bagaimana saya bisa bersyukur kalau ini terjadi, itu terjadi?" Bersyukur bukan keadaan. Bersyukur adalah sebuah keputusan. Kita bersyukur karena kita tahu Tuhan terlalu baik buat hidup kita. Kita bersyukur karena kita tahu kita sudah diselamatkan. Maka saya memutuskan untuk bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur bukan keadaan. Bersyukur adalah sebuah keputusan. Sama-sama ketik di kolom komentar, saya harus belajar bersyukur. Sama-sama ketik di kolom komentar, saya harus belajar bersyukur. Apapun yang hari-hari ini kita sedang hadapi, bersyukur. Karena kita pegang firman Tuhan, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan dalam hidup kita. Apapun keadaan hari-hari ini, kita tahu Dia Tuhan sanggup mengubahkan segala sesuatunya mendatangkan kebaikan. Tugas saya adalah bersyukur, mengucapkan perkataan-perkataan berkat. Tuhan, terima kasih buat segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidupku. Tuhan, terima kasih rumah tanggaku sudah dipulihkan. Tuhan, terima kasih sakit penyakitku sudah disembuhkan. Tuhan, terima kasih ekonomiku sudah dipulihkan. Tuhan, terima kasih setiap utang piutangku sudah diselesaikan di dalam nama Yesus. Perkatakan. Maka seperti apa yang kau katakan, itu yang dilakukan Allah dalam hidupmu. Ingat, belajar selalu bersyukur. Dalam setiap hal yang kau hadapi, belajar bersyukur. Sedang difitnah, belajar tetap bersyukur. Engkau dirugikan orang, tetap belajar bersyukur. Karena bersyukur bukan keadaan, bersyukur adalah keputusan. Putuskan untuk selalu bersyukur karena kita tahu hidup kita karena percaya, bukan karena melihat. Yang ketiga, yang terakhir, karena apa yang kita katakan itulah yang akan Allah kerjakan dalam kehidupan kita. Maka yang pertama, perkatakanlah segala sesuatu yang baik. Karena itu yang kita inginkan terjadi dalam hidup kita, bukan? Jangan perkatakan sesuatu yang tidak mau engkau alami. Jangan perkatakan sesuatu yang tidak mau engkau jalan dalam kehidupan. Mulai perkatakan apa yang baik. Mulai perkatakan apa yang membangun. Mulai perkatakan apa yang berguna buat hidupmu. Itu yang akan Allah kerjakan dalam hidupmu. Yang kedua, belajar bersyukur. Karena dengan bersyukur kita berarti memuliakan Tuhan dengan perkataan kita. Keadaan tidak bisa menghalangi kita untuk bersyukur. Masalah tidak bisa menghalangi kita untuk bersyukur. Karena kita tahu Tuhan pakai keadaan, Tuhan pakai masalah untuk mendatangkan kebaikan buat hidup kita. Dan yang ketiga, yang terakhir, karena apa yang kita katakan itulah yang Allah kerjakan dalam kehidupan kita. Maka jaga hati kita dengan segala kewaspadaan. Penting. Kenapa kita perlu jaga hati? Apa hubungannya dengan perkataan? Yesus bilang apa yang keluar dari hati itu dari mulut. Apa yang keluar dari mulut itu dari hati, maksud saya. Jadi hati kita yang menentukan apa keluar perkataan kita. Kalau hati kita penuh dendam, hati kita penuh benci, hati kita penuh luka, maka perkataan kita cenderung perkataan yang melemahkan. Maka saudara, kita gampang sekali melihat orang-orang yang hatinya luka, hatinya penuh dengan dendam, hatinya penuh dengan kekecewaan, hatinya penuh dengan sakit hati. Gampang dilihat dengan perkataannya aja. Lihat perkataannya aja. Engkau bisa menilai seseorang dari perkataannya. Siapa dia? Bagaimana isi hatinya? Makanya Yesus bilang dalam Matius 15 ayat 18 dan ayat 19. Yesus bilang apa, saudara? Tetapi apa yang keluar dari mulut, berarti perkataan-perkataan itu berasal dari hati. Berarti apa yang keluar dari mulut itu berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan orang. Bukan apa yang masuk yang menajiskan orang, karena semua yang masuk berakhir di jamban, saudaraku.
Tapi apa yang keluar itulah yang menajiskan. Berarti mulutmu, perkataanmu, ucapanmu bisa menajiskan hidupmu. Itu sebabnya hati kita perlu dijaga. Hati kita perlu waspada. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, sebab dari sana terpancar kehidupan. Seperti apa hati kita, seperti itulah mulut kita. Seperti apa hati kita, seperti itulah perkataan kita. Jadi mulai hari ini jaga hati kita. Bagaimana kita bisa menjaga hati kita? Penuhi hati kita dengan janji-janji Tuhan. Penuhi hati kita dengan kebenaran firman Tuhan. Penuhi hati kita dengan kebaikan-kebaikan Tuhan. Lepaskan pengampunan. Penuhi hatimu dengan damai Kristus. 3 hal ini malam hari ini secara khusus saya bagikan buat setiap kita. Perkataan itu bersifat netral, lidah itu netral. Tergantung, engkau bisa membawa hidupmu penuh dengan kehidupan atau hidupmu penuh dengan kematian. Itu tergantung lidah kita, tergantung dengan ucapan kita. Karena itu sebelum kita berkata-kata, pikirkan. Kalau kita nggak mau itu terjadi, jangan katakan. Karena seperti apa yang kau katakan, itulah yang Allah kerjakan dalam kehidupanmu. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, kami bersyukur karena malam hari ini kembali kami dapatkan pemberitaan firman Tuhan yang mengajar kami, yang terus memperlengkapi kami, yang terus mengarahkan kami untuk semakin hari semakin hidup mempermuliakan nama Tuhan. Kami sadar bahwa setiap perkataan kami itulah yang akan Tuhan buat dan Tuhan kerjakan. Berarti hari ini kami mau perkatakan bahwa tubuh kami sudah sembuh dari segala sakit penyakit, dan itu yang terjadi di dalam nama Yesus. Organ-organ tubuh kami sempurna, sehat, berfungsi normal, dan itu yang akan terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Ekonomi kami, keuangan kami diberkati, itu yang akan terjadi dalam kehidupan kami di dalam nama Yesus. Rumah tangga kami dipulihkan, suami-suami kembali kepada istri yang sah, istri-istri kembali kepada suami yang sah di dalam nama Tuhan Yesus. Itu yang akan terjadi dalam rumah tangga kami. Setiap hutang piutang kami terselesaikan dengan cara-cara Allah yang ajaib, lunas di dalam nama Yesus. Itu yang akan terjadi dalam kehidupan kami. Kami mau terus perkatakan hal-hal yang baik. Kami mau terus perkatakan hal-hal yang berguna buat hidup kami, buat tubuh kami, buat masa depan kami. Hari depan yang penuh harapan sudah Tuhan sediakan, masa depan yang dahsyat sudah Tuhan berikan buat kehidupan kami maupun anak cucu keturunan-keturunan kami. Di dalam nama Yesus terjadi. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur karena kami percaya apa yang kami katakan itu yang akan terjadi. Itu sebabnya mulai hari ini kami memperkatakan hal-hal yang dahsyat, hal-hal yang luar biasa buat segala sesuatu dalam setiap aspek hidup kami. Bahkan secara khusus kami ada di bulan yang baru, di awal Juli ini, di hari pertama. Karena itu kami perkatakan di dalam nama Yesus, sepanjang bulan Juli ini kami terpelihara dalam anugerah Tuhan. Kami tidak kekurangan suatu apapun yang baik. Di dalam nama Yesus terjadi pemeliharaan Allah sempurna, sebab Engkaulah Allah Immanuel di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, apa yang kau taruh dalam hati hamba sudah hamba sampaikan. Hamba berdoa sehingga firman termaterai di dalam nama Tuhan Yesus, sehingga mulai hari ini kami mulai belajar untuk memperkatakan perkataan-perkataan yang baik, yang berguna buat hidup kami dan membangun iman kami. Kami mau jaga hati kami dengan segala kewaspadaan, karena apa yang keluar dari hati kami, apa yang keluar dari mulut kami itu berasal dari hati kami. Kami mau belajar selalu bersyukur buat setiap keadaan yang terjadi, karena kami tahu setiap hal yang Tuhan izinkan terjadi itu mendatangkan kebaikan. Keputusan kami untuk tetap terus bersyukur. Bapak hamba berdoa buat setiap umat Tuhan. Hari ini satu persatu Tuhan jamah.
di rumah mereka masing-masing, mereka yang bergabung melalui Facebook, mereka yang bergabung melalui Instagram, mereka yang bergabung melalui Zoom. Hamba ucapkan berkat dan hamba lepaskan berkat atas hidup mereka di dalam nama Yesus. Turun berkat anugerah kasih setia Tuhan dalam hidup mereka. Bahkan setiap doa-doa mereka Tuhan yang mendengar. Dan di hadapan kami secara khusus ya Bapa, ada formulir-formulir doa yang dituliskan di tangan oleh umat Tuhan, baik umat Tuhan yang ada di rumah mereka masing-masing, maupun setiap mereka yang menitipkan pokok-pokok doa yang ada di tangan hamba. Hamba angkat di altar kudus Tuhan. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, terjadi setiap apa yang mereka doakan, mereka ucapkan dalam perkataan mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga satu persatu dari apa yang kami doakan dan kami tulis dicoret dan terselesaikan dengan cara-cara Tuhan di dalam nama Yesus. Terjadi di dalam nama Yesus. Kami percaya, sebab doa orang benar bila dengan yakin doa akan sangat besar kuasanya. Turunkan formulir doa kita. Terima kasih buat malam hari ini Bapa. Terima kasih buat kasih setia Tuhan. Terima kasih buat anugerah Tuhan. Terima kasih buat kebaikan Tuhan. Kami sadar hidup kami ada dalam tangan Tuhan. Tuhanlah yang menolong kami, Tuhanlah yang menopang kami, Tuhanlah yang menyertai setiap langkah kehidupan kami. Kami percaya kami hidup mempermuliakan nama Tuhan. Itu sebabnya biarlah jalan-jalan hidup kami selalu ada dalam langkah hidup kami, selalu ada dalam keberkatan Tuhan. Itu sebabnya mulai hari ini kami mau belajar memperkatakan hal-hal yang membangun buat seluruh aspek kehidupan kami. Ingatkan kami selalu Roh Kudus untuk berjaga-jaga di lidah dan perkataan kami. Terima kasih Bapa. Tak lupa kami berdoa buat kota di mana kami tinggal. Kami ucapkan berkat kota kami diberkati Tuhan. Kami berdoa juga menyerahkan bangsa kami Indonesia diberkati Tuhan. Kami perkatakan Indonesia diberkati, Indonesia makmur, Indonesia jaya, Indonesia bangkit, ekonomi bangsa Indonesia dipulihkan, diberkati Tuhan, dipromosikan Tuhan bangsa kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, jajaran menteri yang ada. Tuhan memberkati Panglima TNI, Tuhan memberkati Kapolri bersama dengan jajaran mereka. Tuhan memberkati menteri-menteri yang terpilih. Tuhan memberkati setiap para gubernur, para bupati, para wali kota. Di dalam nama Yesus kami ucapkan berkat. Bahkan gereja-gereja Tuhan, umat Tuhan bersatu bergandengan tangan untuk menebarkan kasih di tengah-tengah dunia ini. Tuhan Yesus tolong kami agar kami umat boleh berbeda. Kami berubah oleh pembaharuan budi kami. Kami diubahkan cara berpikir kami. Dan kami melihat janji Tuhan tergenapi dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Pada akhirnya malam hari ini kami bersyukur. Kami percaya apa yang kami doakan sudah kami terima terjadi dalam nama Yesus. Dan kalau malam hari ini kami akan beristirahat sebentar, Tuhan sertai kami, Tuhan memimpin kami. Bahkan kami tidur dengan nyenyak dalam damai dan anugerah Tuhan. Berkati umat-Mu dimanapun mereka berada ya Allah. Berkat anugerah, berkat kesehatan, berkat damai sejahtera, berkat Allah Abraham, Ishak, Yakub turun dalam kehidupan setiap mereka mulai malam hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Saudara dikasih dalam Tuhan, hari ini perkatakan terus apa yang ingin kau lihat terjadi dalam hidupmu. Perkatakan itu. Maka apa yang kau perkatakan, seperti yang kau katakan firman Tuhan, itu yang akan Tuhan kerjakan dalam kehidupanmu. Perkatakan apa yang membangun, perkataan apa yang memberkati, perkatakan buat setiap aspek kehidupanmu. Maka kau lihat, itu yang akan Tuhan buat dalam kehidupanmu. Kita kembali ketemu hari Senin, saudara dikasih dalam Tuhan, dalam doa pagi secara online. Pastikan setiap kita membagikan kembali, sehingga ada banyak umat Tuhan diingatkan bahwa hati-hati menggunakan perkataan. Ada banyak umat Tuhan diteguhkan imannya. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Selamat malam, selamat beraktivitas. Shalom.